Halo sobat, kembali lagi di channel Juara Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan lagi alur cerita Battle Through the Heavens chapter terbaru. Sebelum kita ke alur ceritanya, yuk siapkan kopi play sobat agar kita enjoy dalam mendengarkan episode kali ini. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke alurnya. Yang Hong Xuan menghela nafas dalam-dalam. Aku ingat pernah mengejar Shishio sebelumnya, dia juga mengucapkan kata-kata kasar kepada Xiaoyan. Dia juga tidak pernah memikirkannya. Xiaoyan adalah makhluk yang sangat kuat, dia adalah dewa abadi. Setelah menyaksikan pertarungan Xiaoyan, Yang Hong Xuan sampai pada kesimpulan, dan Xiaoyan tetap menang dengan sikap telak. Kekuatannya bahkan lebih tak terbayangkan. Sangat disayangkan, orang-orang ini baru saja ada dalam periode waktu ini. Jika Anda bisa mengambilnya, itu dapat meningkatkan kekuatan tempurmu. Xiaoyan menghela nafas panjang dan berpikir sendiri, alasan mengapa kita dapat menyimpulkan demikian. Itu karena Wanji atau Woli yang muncul di hadapanku. Tidak ada pengecualian pada mereka. Xiaoyan bahkan tidak menemukan Naji pada mereka. Ini cukup untuk menjelaskan masalahnya dan tidak perlu menyia-nyiakan usahamu pada tubuh yang tidak dapat diambil ini. Bagaimanapun, Xiaoyan ingin mempertahankan kekuatannya untuk merebut tubuh itu. Karena Yuyan memberitahunya, Raja Jahat pernah meninggalkan klon, dan tidak peduli apa kekuatan klon ini, jati bisakah Yuyan mengingatnya? Jelas tidak biasa, dimanapun siapapun orang kuat yang muncul di dunia besar saat ini, Xiaoyan tidak akan dengan mudah menggunakan kekuatannya untuk merebut tubuh itu. Bagaimanapun, sulit untuk menjamin bahwa mereka benar-benar ada. Ini masih sama dengan gerbang kuno, tapi itu hanyalah keberadaan palsu yang sudah ada sejak lama. Kemudian Wanji dan Woli yang mereka temui. Meskipun itu adalah kekuatan Tuhan yang abadi, namun tak satupun kualifikasi yang mereka miliki sesuai dengan kebutuhan Xiaoyan. Dengan kata lain, meski kita bisa menyita tubuh mereka, namun sulit untuk bergerak maju, itu hanya bisa digunakan sebagai pelindung jangka pendek, sedangkan yang dibutuhkan Xiaoyan sekarang adalah klon yang lebih berkualitas. Persis seperti tiruan dari dewa aslinya, yang mampu tumbuh secara berkelanjutan. Klon semacam ini adalah tujuan Xiaoyan untuk merebut tubuh. Meskipun saya tidak tahu bagaimana Raja Jahat mengendalikan ratusan klon, tapi dari sudut pandang klan Cimi, memiliki terlalu banyak klon sebenarnya bukanlah hal yang baik. Terlalu banyak klon akan membuat kecelakaan lebih mungkin terjadi, dan jika Anda tidak berhati-hati, Anda mungkin akan terkena serangan balik oleh klon Anda. Sebaliknya, keuntungannya lebih besar daripada kerugiannya. Xiaoyan melambaikan tangannya. Ia melihat sosok yang telah berubah menjadi arang hitam dalam nyala api di depannya. Dalam sekejap itu berubah menjadi abu terbang dan menghilang menjadi asap. Tapi saat ini, Xiaoyan tiba-tiba mengangkat alisnya. Dalam abu yang menghilang, sekelompok cahaya benar-benar muncul. Ini hampir persis sama dengan kelompok cahaya yang muncul saat penguasa istana dimusnahkan. Xiaoyan segera mengeluarkan ordo kuno dewa dan iblis. Lalu seperti yang dia duga, kelompok cahaya diintegrasikan ke dalam tatanan kuno makhluk abadi dan iblis. Hanya saja segel emasnya belum bertambah, tapi ordo kuno dewa dan iblis bahkan lebih lengkap. Itu benar-benar dapat membuat tatanan kuno makhluk abadi dan iblis menjadi lengkap. Adegan ini juga membuat Xiaoyan cukup senang. Hanya saja orang kuat seperti itu muncul kembali, dan masih membuatnya cukup bingung. Xiaoyan berbalik, dia orang pertama yang melihat Yang Hong Xuan. Saat ketika yang terakhir terkunci dengan mata Xiaoyan, tiba-tiba dia kaget. Seluruh tubuhnya tampak gemetar. Kemarilah, saat suara Xiaoyan keluar, wajah Yang Hong Xuan langsung pucat. Bagaimanapun, api di depan Xiaoyan belum padam. Anda dapat merasakan suhu yang intens dari kejauhan. Sebelumnya, para junior tidak tahu apa-apa. Yang Hong Xuan mendekat. Dengan gemetar, dia menangkupkan tinjunya dan mengangkat tangannya ke arah Xiaoyan dengan penuh hormat. Dia takut Xiaoyan akan melakukan sesuatu dengan marah. Lagi pula, membunuhnya adalah hal mudah. Anda baru saja melihat orang itu? Atau mungkin setelah tiba di sini, bisakah orang sekuat itu merasa kasihan padamu? Xiaoyan menyela Yang Hong Xuan dan bertanya. Tidak, melihat pertarungan antar senior, setidaknya mereka semua adalah dewa yang abadi dan kuat. Masalah apa yang sebenarnya terjadi jika Anda benar-benar menemuinya? Itu akan segera membunuhmu, Yang Hong Xuan menjawab sambil tersenyum masam. Xiaoyan mencubit dagunya saat mendengar ini. Yang Hong Xuan bertindak sangat arogan. Tidak ada satupun yang disalahkan padanya. Maka dari itu, tidak ada hubungannya dengan gaya perilakunya. Sepertinya ini jelas-jelas ditujukan kepadaku. Setelah berbicara,
Xiaoyan mengabaikan Yang Hongshuan. Sebaliknya, sosok itu jatuh dari udara. Kembali ke timnya, Yang Dong tolong jelaskan itu. Ini mungkin satu-satunya yang bisa memberikan jawaban pada Xiaoyan, yaitu adalah Yang Dong. Meski informasi yang diberikan tidak detail, namun bisa mengetahui nama orang lain. Hal ini sendiri tidak sederhana, kecuali Yang Dong sudah mengenalnya. Saat dihadapkan pada pertanyaan Xiaoyan, Yang Dong menunjukkan ekspresi gelisah. Pada akhirnya, dia tidak menjawab Xiaoyan. Dia hanya memandang Xiaoyan dengan serius. Tidak bisakah kamu mengatakannya? Bicaralah, itu tidak akan menjadi masalah. Menurutku masalah ini ada hubungannya dengan klan Cimi. Karena dia mengendalikan semuanya di sini, maka cepat atau lambat Raja Naga ini akan muncul dengan sendirinya. Xiaoyan telah membuktikan segalanya tanpa bertanya lebih lanjut. Mata Yang Dong menunjukkan rasa terima kasih, karena dia tahu bahwa Xiaoyan memilih untuk percaya. Oh iya, dengan itu aku menjadi jauh lebih kuat. Kalau begitu, mari kita ambil percakapan beberapa lagi. Di Kompas, Yuyan sedikit tersenyum, tampaknya itu di luar dugaan saya. Ia hanya berbisik dalam gumamannya dan sesekali melontarkan pandangan aneh. Melihat Yuyan berbicara pada dirinya sendiri dan tersenyum, adegan ini memang agak aneh. Xiaoyan baru saja duduk dan hendak memasuki pagoda Zichen Suling untuk melihat bahan obat yang dia tanam. Itu telah berkembang sampai batas tertentu, tetapi pada saat ini terdengar suara menderu lagi di langit. Lagi, Xiaoyan bahkan tidak repot-repot berbicara omong kosong kali ini. Saya memilih untuk melakukannya secara langsung. Pertarungan sengit lainnya, bahkan ketika itu terjadi, sangat luar biasa dan dapat dilihat oleh banyak mata. Xiaoyan baru saja menggunakan tinju emasnya, bentuk badannya kadang besar kadang kecil, jadi kita selesaikan saja. Hasil akhirnya adalah sama, dimurnikan menjadi abu terbang dengan api. Jadi jangan tinggalkan kesempatan ini. Berapa banyak dewa abadi yang ada di dunia besar? Rahasia seperti itu, aku juga tidak tahu. Menghadapi tatapan Xiaoyan, Yang Dong masih tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa, kalau begitu, aku akan membunuh sebanyak yang aku mau. Setelah membunuhnya, kelompok cahaya muncul lagi. Xiaoyan menggunakan Orde Kuno Iblis Abadi untuk mengumpulkannya. Yang terakhir ini sedikit lebih lengkap lagi. Mungkinkah dia yang melakukannya? Xiaoyan tiba-tiba teringat sesuatu. Bagaimanapun, dialah satu-satunya yang berjanji pada Xiaoyan. Bantu dia mendapatkan Orde Kuno Keabadian dan Iblis yang lengkap. Tepat ketika gambaran indah itu terlintas dalam pikiran, Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Meskipun aku tahu itu dia, saya harus pura-pura tidak tahu. Wanita ini tidak punya niat baik. Perhitungannya hampir nampak dan tertulis di wajahnya. Meskipun itu bukan niat buruk, Xiaoyan hanya merasakannya. Tentu tidak mudah untuk berlatih kultivasi ganda dengan wanita ini, berbeda dengan istrinya. Dia ingin mendapatkan sesuatu, tetapi mungkin itu adalah hal yang tidak terlihat. Jika tidak bermanfaat, mengapa Anda begitu gila? Seperti apa tatanan kuno abadi dan iblis yang lengkap ini? Jadi saya ingin tatanan ini. Dan peran apa yang dimainkannya? Yang mampu memobilisasi orang kuat seperti Jiu Yang Tianzun sesuka hati. Bukankah sangat mudah untuk mendapatkan token ajaib kuno? Mengapa bersusah payah mempercayakan orang seperti ini? Xiaoyan bermain dengan tatanan abadi dan iblis kuno yang aneh di tangannya. Sepertinya Leontin Jiok yang rusak itu, dibandingkan saat pertama kali saya mendapatkannya, ini hampir setengah selesai diperbaiki. Itu sama sekali bukan tatanan kuno yang abadi dan iblis.